Gimana nih kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik aja dan sehat-sehat terus ya. Kalau gitu, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Sebentar kami akan memulai firman-Mu pada hari ini Bapak. Kiranya Engkau berkati kami Bapak, Engkau berkati kami yang mendengarkannya Tuhan, Engkau berkati telinga kami, Engkau berkati hati kami ya Bapak, supaya apa yang kami dengarkan pada hari ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami naikkan doa ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, di minggu ketiga ini aku kasih judul The Choices is Yours yang masih sama sesuai dengan tema kita di bulan Mei ini, yaitu Mind is Battlefield. Oke, pasti pertama sebelum kita masuk ke dalam firman-Nya, aku mau tanya dulu nih. Pasti kalian tahu dong dan pasti kalian sering juga dihadapkan dengan yang namanya pilihan gitu. Entah itu sekarang saat ini pasti kalian dihadapkan dengan pilihan bagaimana cara kalian beribadah. Entah kalian akan beribadah dengan cara yang benar, dengan duduk, dengan rapi, memuji Tuhan, ikut nyanyi, mendengarkan dan mencatat, atau kalian mengikuti ibadah pada sore hari ini dengan kalian tiduran atau dengan kalian mungkin sambil makan, sambil masak atau sambil gimana, kan itu semua tergantung dari kalian sendiri. Itu adalah contoh dari pilihan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari kita baca dulu di Ulangan 30 ayat 19. Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Amin. Nah, di sini dari ayat tersebut kita tahu bahwa di mana Tuhan dalam kehidupan kita pun Tuhan memperhadapkan kita tuh dengan pilihan gitu. Ada pilihan antara kehidupan dan kematian, ada berkat dan kutuk. Tapi dari antara pilihan itu, Tuhan itu meminta kita buat kita tuh memilih, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Baik kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang sekitar kita, itu Tuhan itu mau buat kita tuh memilih pilihan yang benar, memilih pilihan yang baik, yang sesuai dengan firman-Nya, yang sesuai dengan kehendak Tuhan gitu. Karena seringkali juga kadang kita menghadapi dua pilihan, mungkin saat kita ulangan contohnya, ada dua pilihan di mana ketika kita mungkin nggak belajar ya, kita nggak belajar ada dua pilihan, kita mau nyontek atau kita mau mengerjakan sendiri gitu. Ketika kita nyontek, otomatis kita tahu dan kita pasti akan mikir resikonya gimana gitu. Resikonya kalau kalian nyontek, pasti kalian bisa ketahuan guru dan nilainya bakal nol, tapi kalian juga bisa mendapatkan nilai yang bagus kalau kalian nggak ketahuan. Nah, dan kalau di pilihan yang kalian nggak nyontek, pasti kalian akan mendapatkan nilai yang jelek mungkin, kalau itu bisa bisa terjadi juga, dan bahkan juga bisa dimarahin sama orang tua. Itu kemungkinan kalian. Jadi ibaratnya kalau di antara dua pilihan ini, kita tuh selalu dihadapkan dengan apa ya, ada resiko dan ada dampak yang akan terjadi dari dua pilihan itu, maupun pilihan yang baik maupun pilihan yang buruk. Nah, tapi ya ini sama kayak firman Tuhan tadi di Ulangan 30 ayat 19 tadi dikatakan ada berkat dan ada yang kutuk gitu. Jadi Tuhan mau buat kita tuh memilih yang benar, yang baik, supaya kita tuh bisa mendapatkan berkat buat kita dan juga buat orang lain. Oke, di sini kita akan bahas bagaimana sih caranya kita tuh bisa memilih atau mengikuti jalan yang benar yang sesuai dengan kehendak Tuhan gitu. Yang pertama, pahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di sini kata pahami ya, pahami itu bukan berbeda dengan kata mengerti. Kalau mengerti itu kita hanya sekedar tahu, kita hanya sekedar oh ya gitu. Kayak misalnya hampir sama kayak minggu lalu disampaikan oleh Koben, tentang apa dan bagaimana. Kalau kita cuma mengerti, kita cuma tahu kayak oh iya aku tahu kok caranya, rumusnya kayak gini. Kalau kita memahami atau kita paham itu beda. Kita tuh memahami bagaimana rumus ini keluar, bagaimana kita menggunakan rumus ini di soal bagaimana gitu. Itu bedanya memahami dan mengerti. Jadi memahami itu gampangnya atau singkatnya itu bukan hanya sekedar tahu atau mengerti, tapi memahami yang dimaksud. Jadi benar-benar tahu dan benar-benar mengerti dengan apa yang dimaksud itu tadi. Nah, Tuhan itu mau buat kita tuh memahami apa yang jadi kehendak Tuhan. Tentu mau buat kita tuh paham, kita mendalami, kita bisa mencapai tujuan kita dengan cara kita tuh benar-benar paham gitu. Langkah-langkahnya, bagaimana apa yang harus kita lakukan, bukan cuma sekedar oh ya tahu visiku di sini, tapi kita nggak tahu bagaimana kita menjalaninya, bagaimana kita bisa mencapai visi kita tersebut. Nah,
Di sini kalian mungkin bertanya, gimana caranya buat kita tuh bisa memahami, benar-benar memahami apa yang dimaksud kehendak Tuhan. Nah, yang pasti yang Tuhan mau yaitu dengan cara kita membangun hubungan dengan Tuhan. Dengan cara kita saat teduh, dengan kita eee, membangun hubungan dengan Tuhan, memiliki waktu, doa, baca firman, segala macamnya. Pokoknya waktu intim kita dengan Tuhan, itulah yang Tuhan mau. Dari situ kita bisa mengerti, oh apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, apa sih cita-cita yang ada dalam kehidupan kita, kalau kita tuh benar-benar, oh ini loh maksud Tuhan, ini loh mau Tuhan gitu. Seperti itu supaya kita tuh bisa mengerti apa yang dimaksud Tuhan. Nah, ketika kita udah dapet hal kayak gitu, ketika kita udah mengerti sama apa yang Tuhan mau, memahami, kita harus renungkan itu siang dan malam, kita renungkan kayak, "Bener nggak ya kayak gini? Langkahnya gimana ya buat aku bisa sampai ke mimpiku ini, buat apa yang sudah Tuhan katakan dalam diriku. Tuhan bilang kayak gini, apa aku harus melangkah ke sini atau melangkah ke sana gitu, apa langkah yang harus aku ambil?" Kita harus lebih merenungkan itu lebih dalam lagi, bukan cuma sekedar tahu kayak tadi itu, bukan cuma sekedar mengerti, tapi memahami betul-betul bagaimana kita bisa mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, belajar melakukan. Di mana ketika kita sudah memahami itu semua, kita sudah paham betul, kita sudah merenungkan semua, pasti yang harus kita lakukan adalah melakukannya, belajar buat melakukannya. Kalau misalnya kita cuman tahu, kita cuman ngerti, paham betul bagaimana Tuhan, tapi kita nggak jalan, kita nggak berproses, itu sama aja. Itu sama aja kayak kita, gimana cara kita mau mencapai kehendak Tuhan itu, bagaimana cara kita bisa mencapai apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kalau kita nggak mau melangkah, kita nggak mau mencoba untuk berjalan menuju hal tersebut gitu. Nah, di sini yang aku maksud itu, kalau kita tuh sudah tahu, kita sudah pasti buat langkah yang akan kita tempuh, Tuhan itu juga, apa ya, nggak akan semena-mena kayak ngelepasin kita, enggak. Tuhan itu pasti akan menyertai kita gitu. Karena di dalam setiap langkah kita nanti pasti juga akan ada yang namanya masalah, akan ada yang namanya rintangan gitu kan. Seringkali nih, misalnya kita udah berjuang nih di tengah jalan, terus tiba-tiba Tuhan ada ngasih masalah sama kita atau kita gagal, kita kayak, "Tuhan kenapa kok aku gagal sih? Kenapa kok aku dapat masalah kayak gini, berat Tuhan aku nggak sanggup, nggak kuat." Jangan kita berkata kayak gitu, tapi kita harus yakin bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita, Tuhan itu tahu yang terbaik buat kita, karena kita juga nggak tahu kan apa yang akan terjadi apabila kita tuh eee, tetep, apa ya, istilahnya kayak Tuhan itu sudah tahu apa yang ada di depan kita gitu. Tuhan sudah tahu, Tuhan bisa melihat apa yang ada di depan kita gitu. Kalau kita gagal itu Tuhan tuh pasti tahu, mungkin kita yang belum siap atau mungkin kita yang masih perlu untuk menambah iman kita, menambah kekuatan kita dengan cara ya Tuhan, ya itu tadi, Tuhan menghadapkan kita dengan satu masalah itu supaya kita tuh, apa ya, istilahnya kayak iman kita, mental kita itu terlatih. Tuhan jadi nanti ketika kita udah bener-bener sampai di mimpi kita bener-bener sampai di tujuan kita tuh siap gitu. Bukan cuman kita udah sampai, tapi kita nggak siap, mental kita nggak kuat, iman kita nggak kuat, itu malah yang menjadi susah buat kita. Makanya itu di setiap perjalanan kita, pasti ada yang namanya rintangan yang Tuhan kasih gitu. Kalau kita cuman diem, udah kayak menyerah, "Ah ya udahlah, sini aja, nggak mau jalan lagi, capek," gitu. "Udah sampai sini kok gagal," gitu. Jangan, tapi Tuhan mau buat kita itu terus berjalan, terus mencoba hal baru, karena Tuhan juga nggak akan berhenti, Tuhan nggak akan diem kalau buat kalian tuh mengejar mimpi kalian tadi, kalau kalian sudah benar-benar yakin bahwa itulah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita gitu. Nah, ada contoh nih buat kita tuh maksudnya belajar buat melakukan. Contohnya, ada satu sharing dari dari teman FC, di mana dia tuh baru pertama kali masuk SMA itu ada pelajaran yang namanya ekonomi. Pelajaran ekonomi kan kalau di SMP nggak ada tuh. Jadi dia kayak benar-benar kaget dapat pelajaran ekonomi, kayak entah dia nggak paham, dia nggak ngerti apa yang dimaksud sama gurunya, bahkan gurunya suka tiba-tiba ngasih kuis. Nah, itu kan kayak, wah kaget banget apalagi baru masuk gitu kan, nilainya gimana, dia cerita bahwa nilainya dulu awal-awal masih kayak jelek, susah buat ngejarnya, susah buat dapat yang bagus, mesti kadang remedi, kalau nggak KKM gitu. Itu nilai dia dulu pas awal-awal banget gitu. Tapi di situ dia nggak menyerah. Dia nggak cuma pasrah dengan keadaan kayak, "Oh ya udah biarinlah aku kayak gini terus, guruku gini ya wes biarno, aku males, aku nggak ngerti ya udah," gitu. Enggak, tapi seorang ini mau buat dia tuh belajar dengan cara dia tuh
belajar, tanya temen, ini gimana caranya buat ngitungnya. Dia tanya temen, dia bahkan juga belajar terus sehari sebelum dia mulai pelajaran, dia tuh belajar, dia tuh nyari sendiri. Dia mulai buat buka-buka buku, buat dibaca-baca dulu supaya nanti saat gurunya nerangin dia tuh bisa paham, dia bisa ngerti apa yang dimaksud sama guru ekonominya tersebut. Nah, langkah demi selangkah dia udah melewati itu, singkat cerita akhirnya dia mendapatkan nilai yang bagus di dalam setiap nilai ulangannya kali ini di tahun ini, di semester ini. Dia cerita kalau dia bahkan sempat nilainya nomor 2 paling tinggi kalau nggak salah di kelasnya. Itu kan merupakan satu kayak yang luar biasa gitu loh. Proses itu ada gitu. Kalau kita cuman berhenti, kita nyerah, oh ya udah kita di situ-situ aja, kita nggak bakal jalan. Tapi kalau kita mau buat belajar, kita mengubah apa yang jadi kesalahan kita, yang dari awalnya anak ini males tadi, bukan males, maksudnya kayak nggak ngerti apa yang disampaikan sama gurunya, tapi dia mau buat belajar duluan, dia mau buat nyari, dia mau buat tanya temen, pasti dia akan mendapatkan hasil yang terbaik itu tadi. Seperti yang udah aku sampaikan tadi, dari sharing temenku ini. Nah, intinya di poin kedua ini, kita harus mau buat sama-sama belajar, mau buat untuk memulai dulu. Percayalah ketika kita udah mau belajar, Tuhan itu pasti mau buat menyertai. Tuhan pasti selalu ada beserta kita. Meskipun kita gagal, kita ketemu rintangan, Tuhan itu nggak mau buat kita tuh nyerah. Tuhan nggak mau. Tuhan itu mau buat kita tuh terus melangkah, terus berjuang, terus cari jalan lain, cari cara keluar yang lain. Tuhan itu mau buat kita tuh melakukan hal tersebut, melakukan terobosan-terobosan baru itu tadi. Karena percayalah di mana ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita berserah kepada Tuhan, pasti Tuhan yang akan membukakan jalan. Tuhan pasti akan membukakan pintu yang lainnya. Itu tadi. Oke, sharing firman hari ini kita belajar hal yang sederhana sebenarnya. Kita belajar bagaimana cara kita itu mengubah pikiran kita, bagaimana kita mengetahui bahwa kita tuh ini pilihan ini kehendak Tuhan bukan sih gitu. Kita belajar kayak gitu. Mungkin ini kedengarannya mudah gitu, tapi kalau kita lakukan tuh ya sulit gitu. Gimana caranya kita bisa mendengarkan pilihan Tuhan yang benar, kita bisa memilih jalan kebenaran itu tadi, di mana Tuhan yang sudah Tuhan buat kita, Tuhan targetkan buat kita itu kayak gimana sih caranya itu tadi yang susah buat kita realisasikan. Tapi di sini aku mau buat kita sama-sama belajar, kita mau sama-sama berproses dengan cara kita memahami apa yang jadi kehendak Tuhan, kita terus merenungkan firman Tuhan, kita belajar menjadi dekat dengan Tuhan, bukan cuma sekedar kita tahu maksud Tuhan, tapi kita juga harus memahami apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang pasti juga kita harus terus belajar buat melakukan segala sesuatu yang baru, belajar buat melangkah terus, buat kita tuh bisa mencapai target kita itu meskipun banyak masalah atau banyak rintangan yang akan kita hadapi nantinya. Oke, sekian firman yang bisa aku sampaikan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu pada hari ini Bapak. Kiranya apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami catat ya Bapak, kiranya ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapak, dan kami juga dapat semakin bertumbuh, dapat semakin berkembang di dalam-Mu saja Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau berkati setiap kami masing-masing yang sudah mendengarkan ibadah-Mu pada hari ini Bapak. Kiranya Engkau yang sertai kami, Engkau yang memimpin kami, Engkau senantiasa berikan kami kesehatan dimanapun kami berada ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menaikkan doa ini hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you.